Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Mohon maaf pada video kemarin voice-nya kurang jelas karena ada suara yang mengganggu. Nah, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya mah juga terbuka untuk diskusi di kolom komentar. Oke, pada kesempatan ini saya akan membuka segmen baru yaitu tanya saham. Banyak dari teman-teman yang komen pada video kemarin, "Bang, gimana sih analisis saham A? Bang, gimana sih analisis saham B?" Nah, oke, saya akan bahas semuanya satu persatu. Ini terserah ya, ini menurut pendapat saya gitu, disclaimer on. Pokoknya apa yang saya tahu bakal saya keluarin. Oke, langsung aja. Untuk IHSG sudah saya analisis pada video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton analisis IHSG, bisa klik link yang ada pada deskripsi. Baiklah, jadi alur untuk tanya saham part pertama ini saya akan lihat berdasarkan bid dan offer, news, dan juga analisa teknikalnya. Yang pertama yaitu saham film. Untuk newsnya, yang terakhir yaitu pada tanggal 2 Februari kemarin di CNBC Indonesia yang bertajuk Manut Punjabi jual saham film dan ada yang pom-pom. Nah, kalau berdasarkan news sudah jelas ini menjadi masalah ketika terjadi yang namanya pom-pom oleh pelaku pasar. Dan ini mengakibatkan saham film pergerakannya sangat volatil bahkan ARB. Sedangkan untuk bid dan offernya sudah nampak jelas pada offer sangat tebal dengan antrian jual sebanyak 500 ribuan lot. Dan ini memungkinkan bahwa market akan mengalami penurunan atau mungkin bisa saja ARB pada perdagangan Senin nanti. Oke, kita lanjut untuk analisa teknikal untuk saham film. Nah, di sini saya menggunakan beberapa indikator yang tersedia di TradingView. Saya menggunakan indikator MA, saya menggunakan indikator MACD, dan saya menggunakan indikator RSI dan Fibonacci. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan SMA, nah pada video pertama yang saya rilis itu pada SMA sudah tersedia yang namanya warning. Nah, di sini kan saya menggunakan SMA 9 dan 41. Sebenarnya juga ada yang namanya SMA 20. Apabila badan candle sudah menembus SMA 9 itu maka udah terjadi warning pertama. Ini warning pertama udah ada, guys. Nah, apabila badan candle udah menyentuh garis MA20 maka itu dinamakan warning kedua. MA20 kalau misalnya kita gambarkan dia seperti ini, warning kedua, dan dia udah lewat. Nah, dan warning ketiga itu adalah warning yang emang benar-benar warning bahwa market akan mengalami penurunan gitu, guys. Nah, apabila si badan candle ini udah menyentuh yang namanya SMA 41 atau SMA 50. Nah, kalau berdasarkan bid dan offer tadi, di situ sudah nampak jelas bahwa offernya ini sudah sangat tebal dan kemungkinan untuk hari Senin nanti market film ini bakal ARB lagi. Kemungkinan besar yang terjadi bakal ARB dulu. Target pertamanya yaitu kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci yang ini, target pertamanya itu pada level harga 232. Dan apabila dia udah melewati 232, maka incaran berikutnya yaitu adalah 182. Dan saya yakin pada rentang harga 182 dan 232 ini di sini bakal terjadi yang namanya pergerakan market lagi. Nah, kalian boleh masuk apabila market udah berjalan stabil. Nah, jadi kalian itu udah boleh masuk entry buy apabila market udah berjalan stabil. Dan stok RSI-nya ini sudah menunjukkan yang namanya persilangan antara garis yang berwarna biru dan garis berwarna oranye. Menyilangnya itu ketika garis biru menyentuh atau menembus dari bawah daripada garis yang berwarna oranye gitu, guys. Jadi untuk saham film ya seperti ini aja. Terima kasih. Selanjutnya ada saham KF atau Kimia Farma. Untuk newsnya yang saya tahu terakhir ada di CNBC Indonesia dengan tajuk Bye Bye ARB, asing ramai-ramai borong saham farmasi. Nah, setelah minggu lalu mayoritas saham farmasi terkoreksi parah hingga ARB, nah di sini sudah nampak saham farmasi sudah mulai bergerak pada awal Februari kemarin. Saham ini bergerak bisa jadi karena asing borong dengan adanya isu bahwa adanya kedatangan 11 juta vaksin ke Indonesia. Nah, untuk bid dan offernya pada KF, bid level harga 3.250 cukup besar dan saya akan memprediksi bahwa akan terjadi yang namanya gap up pada sesi pertama
dan apabila IHSG hijau. Nah, sekarang kita lanjut untuk analisa teknikalnya. Di sini kalau kita lihat berdasarkan simple moving average, di sini market emang berada pada kondisi downtrend. Itu ditandai dengan garis MA9 berada di bawah daripada garis SMA 41-nya, atau garis MA41 menembus dari bawah ke atas daripada garis yang berwarna biru MA9. Nah, kalau dilihat pergerakan candlesticknya atau pergerakan marketnya, di sini udah mulai bergerak stabil gitu kan. Terus ditutup pada perdagangan terakhir Kimia Farma pada level harga 3.250 atau berkurang sebanyak 0,31%. Di sini ditandai dengan adanya indikasi bahwa seller dan buyer itu sama-sama kuat gitu guys. Nah, terus kalau misalnya kita lihat berdasarkan Fibonacci, nah ini emang udah harus mantul gitu. Jadi target pertamanya yaitu adalah 3.400 dan target keduanya yaitu harusnya si candle ini harus mencapai resistensi yang terdekatnya yaitu pada level harga 3.680 guys. Nah, setelah dia udah berada atau besok dia berhenti di atas 3.400, maka target selanjutnya ialah 4.300. Oke, di sini kalau kita lihat berdasarkan stok RSI-nya, di sini sudah terjadi yang namanya signal buy guys. Signal buy ditandai juga dengan asing yang udah akum di KF. Di sini juga ditandai dengan signal buy. Nah, kenapa di sini garis biru pada RSI sudah menembus daripada garis yang berwarna oranye gitu guys. Dan ini udah melewati garis putus-putusnya. Nah, kemungkinan besar ketika dia udah melewati garis putus-putusnya, maka target selanjutnya itu dia akan mengincar target putus-putus bagian atas. Kita lihat yang sebelumnya seperti ini. Nah, jadi konsep RSI menurut saya ya seperti itu gampangnya gitu guys, yang mudah dipahami. Nah, jadi saya berharap Kimia Farma ini besok juga bakal hijau gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan MACD, emang sih si MACD sudah ditandai dengan yang namanya dead cross pada harga yang tertinggi kemarin guys. Sempat ke 7.500-an gitu kan. Itu udah ditandai dengan yang namanya dead cross. Artinya itu udah emang kita gimana ya, emang udah harus ngejual saham ini, emang nggak boleh ditahan-tahan lagi gitu. Udah ada signal dari si MACD-nya. Nah, tapi kita lihat di sini kan MACD-nya emang belum ada indikasi bahwa akan melakukan persilangan. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan volumenya, di sini volume pada MACD itu udah menipis. Volume overnya atau volume sell-nya itu udah menipis guys. Jadi besar kemungkinan kalau candle penerusannya hari Senin nanti berwarna hijau, maka garis yang biru ini akan segera menembus garis yang berwarna oranye. Nah, ketika dia udah menembus, itu terjadi yang namanya golden cross. Itu adalah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Jadi kalau buat teman-teman, terserah sih kalau misalnya kalian tradingnya itu berdasarkan stokilator RSI-nya, kalian udah boleh open posisi buy besok. Tetapi kalian harus lihat dulu marketnya gimana gitu guys. Terus apabila kalian tradingnya itu berdasarkan gimana ya, berdasarkan atau menunggu munculnya golden cross, maka kalian harus sabar menunggu MACD-nya ini akan bersilangan. Nah, disitulah saat yang tepat untuk kalian open posisi buy. Nah, jika kita lihat berdasarkan Fibonacci-nya tadi, di sini market Kimia Farma masih mengincar level harga 3.400. Nah, jadi dia ini harus tertahan di atas 3.400 baru bisa melanjutkan ke harga 4.300 guys. Untuk Kimia Farma itu aja. Selanjutnya ada saham BBRI guys. Kalau kita lihat berdasarkan bid dan offernya BBRI, di sini jelas bahwa offernya itu jauh lebih besar dan hampir 2 kali lipat dari bidnya. Ini menunjukkan bahwa pergerakan BBRI pada hari Senin cukup rumit dengan kondisi bid dan offernya seperti ini. Jika kalian ingin masuk, alangkah bagusnya kalian harus ikutin dulu marketnya dan jangan main asal HK-HK aja. Kalau kita lihat berdasarkan news, saya ada baca di CNBC Indonesia dengan tajuk 10 saham favorit asing Jumat tanggal 5 bulan 2, yaitu BBRI dan BBTN jadi jawaranya. Nah, di sini kita beralih dulu ke RT Business untuk melihat apakah asing masuk banyak pada BBRI. Dan ternyata
Benar, asing akum net buy sebesar 80 miliaran. Asal kalian tahu, biasanya BBRI ini pergerakannya juga dipengaruhi oleh asing. Ketika asing buy banyak, maka dia akan naik. Atau sebaliknya, jika asing sell banyak, maka saham BBRI juga akan mengalami penurunan. Gitu guys. Pokoknya mah tetap ikutin dulu alur marketnya, baru kalian bisa untuk open posisi buy. Kalau kita lihat berdasarkan analisa teknikalnya, di sini BBRI ditutup pada level harga 4.470 atau berkurang sebanyak 0,45% guys. Nah, di sini kalau kita lihat juga berdasarkan Fibonacci-nya, BBRI masih ingin menembus target selanjutnya yaitu 4.530 biar bisa lanjut ke level harga selanjutnya atau target selanjutnya yaitu 4.950. Dengan syarat BBRI ini harus berada di atas 4.530. Oke, kalau kita lihat berdasarkan MA-nya, nah moving average-nya di sini menunjukkan bahwa market BBRI masih dikategorikan uptrend. Itu ditandai dengan SMA 9 garis yang berwarna biru masih berada di atas daripada SMA 41 atau garis yang berwarna merah guys. Di sini belum menunjukkan indikasi adanya persilangan. Hampir guys. Hampir bukan berarti bersilangan. Ya, gitu dia. Nah, kalau kalian lihat dari stok RSI-nya, di sini sebenarnya sudah ada indikasi atau sudah ada petunjuk bagi kita untuk buy gitu guys. Sudah ada signal buy-nya dari si stok RSI-nya. Tetapi kita juga harus lihat pergerakan marketnya terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat berdasarkan MACD, di sini telah terjadi yang namanya dead cross. Dan belum ada tanda-tanda bahwa garis birunya ini menembus daripada garis yang berwarna oranye. Jadi kalau untuk BBRI ya, menurut pendapat saya ya, kita WNS aja dulu, wait and see aja dulu pergerakannya gimana. Kalau misalnya dia udah berhasil nembus 4.530 atau berada di atas 4.530, kalian boleh pasang open posisi buy. Nah, ingat, pokoknya kalau main saham itu jangan barbar guys. Kalian itu bisa cicil-cicil dulu. Misalnya kalian besok nih penutupannya di atas 4530, kalian bisa buy 1 sampai 3 lot dulu. Kalau misalnya besoknya naik lagi hari Selasa, kalian bisa average up gitu guys. Nah, jadi kalian bisa cicil beli lagi. Tapi yang lebih menguntungkannya dari sistem cicil mencicil ini apabila kedepannya sahamnya itu turun. Jadi dana kita udah nggak habis. Pokoknya kalau udah pakai sistem cicil ini kita nggak perlu takut kehabisan dana guys. Pokoknya selama trading ini kalian harus menyiapkan yang namanya dana kiamat, dana untuk average down ketika saham kita berada pada kondisi downtrend. Oke, itu aja, terima kasih. Nah, untuk saham-saham yang lain kemungkinan besar saya akan posting besok karena masih banyak lagi antrian saham yang akan dianalisis. Terima kasih atas saran dan masukannya. Yuk kita berdiskusi di kolom komentar.